guys. Jadi ada luka-luka karena maklum ya, pertama kali dipasang bracket itu kan belum dipasang sama karet itu saya, karena dipasang dulu dilem terus dipasang bracket seperti ini. Kemudian dokter pasang kawatnya. Nah, kemudian Oke guys, hari ini saya akan memulai dengan satu pertanyaan yang lebih pertama. Ini pasti banyak sekali yang bertanya dan paling banyak sekali. Nah, ini ada beberapa yang bertanya dengan saya ya. Salah satunya adalah senior saya, kemudian ada teman saya, teman kuliah saya juga. Nggak saya sebutkan namanya ya. Ini ada teman saya bertanya, Vi, berapa sih kamu waktu pertama kali pemasangan behel? Nah, ini sering kali terjadi atau sering sekali orang bertanya ya. Pasti pertama ditanya itu adalah harga. Aku rekomendasi dulu. Sebenarnya sebelum kita memasang behel itu kan saya searching dulu tuh biasalah di Google. Saya searching dulu, kemudian saya lihat apa sih bagusnya kawat gigi. Nah, kemudian tipsnya yang pertama itu adalah sebagai tips dahulu. Tips yang pertama kali ingin kita memasang behel, kita pergi ke dokter spesialis gigi untuk konsultasi dulu ke dokter spesialis. Kita tanyakan dulu ke dokter, dok, kira-kira tanya aja gigi saya bisa nggak sih pasang behel ya. Jadi yang pertama itu kita harus pergi ke dokter yang profesional atau ahli gigi, ke dokter ya, pokoknya dokter gigi. Tanyakan dulu kira-kira bagus nggak sih pakai behel untuk saya dan kesehatan saya. Nah, kembali lagi ini kita bahas soal berapa sih harga behel yang kamu pakai. Kalau harga kisaran yang behel yang aku pakai, harganya tuh sekitaran dari harga standar ya 6 jutaan sampai bahkan 12 jutaan. Nah, kalau yang punya aku ini harganya kemarin 6 juta ya, itu pun ada perawatannya, nanti ada scaling giginya dahulu, terus nanti dibersihkan dulu kan, disterilkan, kemudian ada beberapa hari diberikan waktu untuk memasang behel. Jadi nggak langsung dipasang kayak gitu. Pas pertama dokter lihat dulu, konsultasi dahulu. Makanya tadi aku bilang harus konsultasi dulu ke dokter spesialis gigi. Nah, kemudian ada berapa banyak sih jenis-jenis behel? Nah, ini ada beberapa jenis behel yang aku ketahui. Yang pertama tuh ada behel, ada 3 yang aku ya tahu yang sering dipakai atau sering digunakan tuh ada behel. Yang pertama tuh behel bracket tapi dia pakai mental. Nah, ini gambarnya, silahkan dilihat. Memakai behel dan tidak ingin behelnya kentara kayak punya aku kayak gini, bisa pakai menggunakan behel sejenis ini. Kemudian dia juga kelebihannya sama kayak behel metal yang pertama tadi, dan juga lebih nyaman juga digunakan untuk mengunyah mengunyah. Cuma untuk kalian, menurut saya untuk kalian yang giginya sangat hancur kayak aku kemarin, kalau menggunakan behel ini kurang bagus sih kalau menurut saya. Lebih bagusnya pakai yang bracket atau yang damon. Nah, untuk yang ketiga seperti ini namanya adalah bracket damon. Dia sama kayak bracket metal. Nah, seperti ini gambarnya, silahkan dilihat. Behel damon ini dia menyerupai behel metal, hanya saja alat ini dia memiliki kelebihan untuk mengunci atau memiliki kunci sendiri. Kemudian bahan damon ini dia memiliki keunggulan tersendiri guys. Jadi dia lebih bagus, dia lebih higienis kalau menurut saya, karena saya memakai behel damon seperti ini.
Nah, dauman seperti saya ini juga harganya bervariasi tergantung dokter Anda masing-masing, dokter spesialis gigi Anda masing-masing. Harganya berkisaran dari 6,5 juta dan 6 juta setengah sampai 12-an juta ya. Itu tergantung dengan dokter masing-masing Anda. Nah, kelebihannya tadi dia lebih higienis. Kemudian behel ini dia lebih leluasa untuk pergerakannya, sama juga seperti behel lain, cuma dia lebih enak karena dia ada bagian penguncinya seperti ini. Nah, itu adalah 3 jenis yang saya ketahui ya untuk behel-behel yang sering digunakan pada umumnya. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis behel pada umumnya yang sering digunakan. Cuma yang paling sering digunakan, yang paling sering dipakai oleh pasien-pasien itu adalah behel ketiga ini. Jadi buat kalian yang ingin pergi memasang behel harus pergi konsultasi terlebih dahulu kepada dokter spesialis Anda atau dokter spesialis gigi, bisa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit ataupun klinik gigi. Nah, jadi kalian tinggal pilih mau pilih behel yang mana, metal behel, keramik ataupun damo. Itu semua tergantung pilihan Anda. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya. Tadi 2 pertanyaan sudah saya jawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Vi, kamu ganti behel tuh setiap berapa kali sih atau berapa lama sih kamu ganti behelnya ya? Bukan ganti behelnya, maksudnya ganti karet ya. Nah, kalau saya ganti karet itu setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu tergantung karena saya kerja, jadi saya jarang turun. Saya ganti karetnya itu setiap 2 minggu sekali karena semakin sering kalian ganti karet gigi, semakin bagus. Semakin bagus juga karet Anda atau gigi diganti, semakin cepat gigi Anda rata kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, sakit enggak sih waktu pertama kali kamu pakai behel? Pertanyaannya ini pertanyaan keempat. Ya, kalau saya pada saat saya memakai behel, jujur aja saya memang rasa sakit itu selama 3 hari. Saya nggak bisa makan, nggak bisa ngunyah. Maklum ya, namanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh itu pasti akan ada rasa yang aneh ya. Itu kan biasa, namanya tubuh kan merespon. Nah, saya sakit 3 hari karena itu kan gusi ini semua dirombak, istilahnya digoyangkan, lagi ditaruh bracket itu kan dia rasanya nyut pergeseran dari gigi ini semua digoyang karena kan ada yang mau dicabut tuh. Jadi saya 3 hari, tapi dokter kasih saya obat penghilang rasa sakit ya atau nyeri selama 3 hari. Kemudian kan tadi ya ini sama juga pertanyaannya, berapa hari sih terasa sakit? 3 hari ya kalau saya 3 hari. Kemudian saya dikasih obat penghilang rasa sakit oleh dokter saya. Kemudian pertanyaan yang itu tadi pertanyaan sama ya, pertanyaan kelima ini sekarang masih sama. Kamu percaya diri nggak sih pertama kali pakai behel? Sumpah pertama kali pakai behel itu saya nggak percaya diri ya. Pasti rasanya kan saya ngerasa kayak saya tongos banget, terus kayak saya susah untuk tutup mulut, waktu makan pun digarain sama teman-teman. Kemudian dibilang, ih kamu makan kok tak mati banget sih, gini. Iyalah, karena bibir aku tuh sumpah aku sariawan banget, ini sariawan, di sini aku sariawan banget guys. Jadi ada luka-luka karena maklum ya pertama kali dipasang bracket itu kan belum dipasang sama karet itu saya, karena dipasang dulu dilem terus dipasang bracket seperti ini. Kemudian dokter pasang kawatnya. Nah, kemudian saya sering banget digarain tuh karena susah mingkem. Tapi sekarang udah enggak. Dan kemudian lanjut lagi. Pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan masih sama. Di siapa sih kamu pasang behel? Yang pastinya otomatis saya pasang behelnya di dokter spesialis gigi ya, atau dokter gigi yang ada kliniknya ya, yang sudah berpraktek, yang sudah ada izin prakteknya, itu harus pasti. Jangan pernah pasang behel gigi di biasanya kan sering-sering tuh ada spanduk yang tertempel di pinggir jalan,
ahli pasang gigi, jangan sampai ya untuk kalian semua, karena sudah sering sekali terjadi di luar sana yang pakai behel di ahli gigi tapi malah bukannya jadi bagus tapi jadi penyakit. Jadi tips buat kalian, kalian harus pergi ke dokter spesialis gigi, ke rumah sakit, ke puskesmas ataupun ke klinik yang sudah berstandar ya. Kemudian jangan pernah sampai pasang di jangan pernah pasang di tukang-tukang gigi yang belum ada standarnya ya, yang ada standar standar apa sih namanya, standar untuk pelayanan kesehatan gigi, pokoknya kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian jadi bahan percobaan kayak gitu, ingat ya. Nah, kemudian lanjut di pertanyaannya. Tadi sama ya pertanyaannya, berapa lama ganti karet gigi? Tadi udah aku jawab ya, aku setiap 2 minggu sekali. Kalau paling telat aku biasa ganti 3 minggu sekali. Dan masukkan lagi tips buat kalian, jangan pernah pakai behel-behel gigi atau kawat-kawat gigi yang cuma untuk gaya-gayaan di gigi ya. Itu nggak boleh sama sekali. Jangan sampai gigi Anda nanti jadinya infeksi ya. Karena nanti takutnya ini behelnya jadi karatan, terinfeksi gigimu, tembusnya ke gusimu rusak. Aduh, bahaya banget. Nah, masuk lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini sampai kapan sih kita pakai kawat gigi? Berapa waktunya? Lama enggak? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Ini tergantung gigi Anda ya. Kalau bagus dan cepat perawatannya, biasa dokter kasih tahu paling lama tuh minimal ya 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Nah, kalau punya aku ini lepas kurang lebih saya 2 tahun setengah, karena kan saya tuh kurang lebih tuh hari waktu 4 bulan gigi aku udah mulai ditarik kan, setelah dicabut dia digeser, dan dokter akan selesai atau lepas behelnya ini tuh nanti 2 tahun atau 2 tahun setengah. Kemudian tidak langsung dilepas kayak gitu, dokter nanti akan pasang lagi dengan alat atau gigi pasangan ya, bukan gigi pasangan sih, kayak behel lepas pasang. Jadi itu saya pakai kalau saya di rumah, biar giginya tuh bener-bener kuat dahulu baru dokter bisa lepas. Takutnya kalau dilepas dia kembali lagi dan giginya nggak beraturan, karena ini kan posisi gigi aku ini posisinya lagi goyang nih guys. Jadi ini atas bawah ini lagi goyang, jadi ini semua tuh lagi goyang ya, di sininya dia lagi goyang, jadi kayak nggak bisa langsung dilepas. Nah, lanjut lagi tadi ya, saya lepas tuh kurang lebih 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Pertanyaan lagi yang ke berapa tadi, 9 ya. Apa semua orang bisa pakai behel gigi atau kawat gigi? Nah, ini bisa, tapi harus konsultasi dulu ke dokter spesialis Anda. Jika memang dokter menyarankan untuk memakai kawat gigi, baru Anda pasang kawat gigi. Kalau tidak pun tidak. Jadi bukan sembarang orang pakai kawat gigi itu cuma dipasang itu cuma gaya-gaya doang, enggak ya. Kita pasang ke dokter spesialis itu adalah untuk kesehatan diri kita sendiri. Kayak saya contohnya, saya kan gigi aku tuh kan kemarin video yang kemarin tuh, gigi aku tuh kan gak rapi banget, gigi aku tuh kan ada gingsul ya. Kemudian aku pasang demi kesehatan ya, biar nggak mengganggu. Jadi aku konsultasi dulu ke dokter, ini kira-kira aku pakai apa, behel bisa nggak, itu kan nanti dari dokter memutuskan. Jika memang harus memakai, jika tidak, jadi jangan dipaksa. Kemudian kayak itu tadi ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan masuk lagi, untuk anak-anak SD bisa pakai enggak sih Kak? Nah, ini behel yang biasanya dipakai untuk anak SD itu namanya behel apa ya, namanya lepasan. Jadi dia bisa dilepas, bisa dipasang. Sorry ya guys, di belakang ribut. Behel lepas pasang. Jadi itu biasanya dipakai untuk anak-anak SD yang untuk perawatan atau perbaikan giginya mereka. Jadi itu behelnya bisa dilepas, bisa dipasang. Jadi mereka lepas biasanya saat mereka makan, dan sudah selesai makan mereka akan pakai kembali. Itu biasanya digunakan untuk perawatan atau perbaikan gigi bagi anak-anak yang SD. Nah, tapi kembali lagi harus konsultasi ke dokter spesialis gigi. Nah, ditanya lagi, kira-kira berapa sih kalau untuk paket anak-anak SD ya, untuk paket gigi? Biasanya sih paket hemat itu tuh pasang behel tuh atas dan bawah ya.
lebih hematnya tuh pasang atas bawah. Jadi biarpun untuk orang dewasa pun pasang behel gigi kalau cuma atas atau bawah tuh lebih mahal guys. Jadi mendingan pasang tuh sekalian atas bawah pasang atau paket hemat. Sama juga dengan buat anak-anak SD. Jadi mendingan pasang paket hemat. Itu harganya sekitaran dari harga 6.500.000 sampai dengan 8 jutaan. Itu kayak gitu, itu yang pada umumnya. Bisa juga kalau mungkin harga anak-anak SD ataupun mahasiswa mungkin di bawah 4 jutaan, 4 juta setengahan atau 5 jutaan sesuai dengan dompet. Nah kayak gitu. Jadi yang pertama tipsnya tadi ya, bagi-bagi tips. Yang pertama, jangan pernah pergi periksa gigi ke dokter, maksudnya jangan pernah pergi periksa gigi di sembarang tempat ya. Cukup di dokter praktek atau dokter rumah sakit, dokter di puskesmas, dokter gigi yang sudah berprofesional atau sudah memiliki standar ya, standar pelayanan. Kemudian di klinik-klinik gigi, jangan pernah sampai di tukang-tukang gigi yang di pasaran-pasarannya harganya murah, lebih dijamin katanya kesehatannya, ini jangan pernah ya. Mendingan di dokter spesialis yang menjaga dan yang benar-benar bagus untuk kesehatan gigi. Jadi untuk kalian yang ingin mencoba memasang kawat gigi, sudah aku bagi-bagikan tipsnya, tapi jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa dinyalakan loncengnya, ditekan tombol merah subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya biar dapat video-video aku yang selanjutnya. Nah, buat kalian yang masih penasaran untuk pemasangan behel gigi ataupun ingin banyak yang ditanyakan lagi, bisa langsung DM saya ke Instagram saya, dikunjungi Instagram saya di bawah itu, Sulfi Arfan Kavot 94. Dan jangan lupa bisa juga inbox saya di Facebook saya, Sulfi Arfan Kavot pula. Dan jangan lupa di subscribe dan ikutin terus channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa buat kalian semua. Semoga amal ibadah puasa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.